Shalom. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diizinkan oleh Tuhan untuk melangsungkan ibadah tutup tahun di 2018 tahun. Di tahun ini, puji Tuhan, kita baru saja menyelesaikan suatu event atau suatu pekerjaan besar yang Tuhan percayakan kepada kita di tahun ini. Itulah ibadah Natal PPT, Persekutuan Pengajaran Tabernakel 2018, yang dihadiri oleh beberapa hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja yang datang dari berbagai tempat. Semua karena kemurahan daripada Tuhan, bukan karena gagah hebat dan kuatnya kita. Dipercaya melayani hamba-hamba Tuhan, malaikat sidang jemaat yang juga disebut pemimpin-pemimpin atau guru-guru di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur dengan kepercayaan Tuhan ini, kita semakin hari semakin menghargai segala kemurahan hati Tuhan untuk lebih lagi menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan karunia dan jabatan-jabatan yang Tuhan percayakan. Tentu kita harus bersatu supaya kita dapat mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Tanpa kesatuan, Tuhan tidak akan menjadi pemimpin, menjadi Mesias untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan ini. Jadi intinya adalah kesatuan hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan kesatuan ini, kesatuan dari anggota tubuh Kristus yang berbeda ini dimulai dari kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dimulai dari nikah rumah tangga, lebih besar lagi nikah di dalam penggembalaan sampai seterusnya. Puji Tuhan, bangsa kafir bersatu dengan bangsa Israel. Itu yang menjadi doa kerinduan kita di tahun 2019. Banyak pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, teramat lebih di Pekanbaru, di Duri, di Rantau Perapat, nanti di Tanjung Balai Kerimun di atas bulan 6 sesudah selesainya nanti pemilu. Dan rencana di NTT saya tidak tahu, namun segalanya Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Dan kalau saya melihat kerinduan dari hamba-hamba Tuhan yang mengikuti persekutuan Natal PPT, kemungkinan besar ada suatu kali nanti suatu persekutuan akan terselenggara di Tangerang. Kita doakan kiranya itu terwujud. Puji Tuhan. Jadi PPT, Persekutuan Pengajaran Tabernakel, yang sudah dideklarasikan 2016, Desember 2016, saya yakin itu bukan suatu kebetulan, tetapi betul-betul itu dari Tuhan. Dan PPT, Persekutuan Pengajaran Tabernakel, bukan hanya di Serang Cilegon, tetapi biarlah itu nanti terlaksana di berbagai tempat, daerah, dan kota-kota di Indonesia ini, sampai nanti jika Tuhan izinkan sampai meluas ke mancanegara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik, di penghujung ibadah tutup tahun ini kita kembali memperhatikan tema di ibadah Natal PPT, yaitu bahwa Yesuslah Mesias. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 31, demikian firman Tuhan. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Puji Tuhan. Kesimpulannya, bahwa Yesuslah Mesias. Puji Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 10, hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Tetapi aplikasi menampilkan bahwa hanya satu pemimpin, yaitu Mesias, dimulai dari kesatuan dari anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan tanda bahwa hanya satu pemimpin, yaitu Mesias, adalah kerendahan hati kita masing-masing.
Selain kesatuan dari anggota tubuh yang berbeda, tanda yang lain adalah yang terbesar hendaklah menjadi yang termudah, berarti ada di dalam tanda kerendahan hati. Di dalam melayani pekerjaan Tuhan, ada di dalam tanda kerendahan hati. Amin, saudaraku. Baik, Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ia, yaitu Mesias, adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ia menunjuk kepada Mesias adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 5, demikian firman Tuhan. Perikopnya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap hatiku, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya, dan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sampai di situ. Saudaraku, setiap jiwa dan segenap batin harus memuji Tuhan, dan jangan lupa akan segala kebaikan Tuhan. Saya ulangi, setiap jiwa dan segenap batin harus memuji Tuhan. Amin, saudaraku. Harus memuji Tuhan. Kemudian jangan lupa akan segala kebaikan Tuhan. Kemudian jangan lupa akan segala kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan telah disaksikan oleh sidang jemaat. Walaupun belum semua sidang jemaat menyaksikan kebaikan Tuhan, nanti besok ibadah pagi kita akan kembali, yang belum menyaksikan kebaikan Tuhan akan kembali menyaksikan kebaikan Tuhan, karena itu merupakan cara Tuhan juga lewat kesaksian itu untuk membangun kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi jiwa, setiap jiwa dan segenap batin harus memang memuji Tuhan. Kemudian jangan lupa segala kebaikan Tuhan. Adapun kebaikan Tuhan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5 antara lain: 1, Dia yang mengampuni segala kesalahan. 1, Dia mengampuni segala kesalahan. 2, menyembuhkan segala penyakit. Menyembuhkan segala penyakit. 3, menebus hidup dari lubang kubur, dari maut. 4, yang memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. 5, memuaskan hasrat dengan kebaikan. Memuaskan hasrat kita dengan kebaikannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan yang tidak boleh dilupakan. 1, Dia mengampuni segala kesalahan. Berapa banyak kesalahan yang kita perbuat? Tidak hanya satu jenis kesalahan, banyak jenis kesalahan. Kemudian di dalam satu jenis kesalahan itu juga seringkali berulang-ulang kita lakukan. Baik kejahatan maupun kenajisan maupun pemberontakan, kelemahan-kelemahan yang lain. Dan itu juga diampuni oleh Tuhan.
Saudara bisa ingat kesalahan yang terjadi, yang sudah diampuni oleh Tuhan. Dari awal tahun, Januari tahun 2018, Januari sampai penghujung tahun 2018, Desember 2018, semua Tuhan ampuni. Tandanya Tuhan memberi kesempatan kembali kepada kita untuk beribadah dan melayani kepada Dia. Amin, saudara. Dua, menyembuhkan segala penyakit. Segala penyakit. Jenis dari segala penyakit banyak sekali. Ada sakit kepala. Dalam sakit kepala juga jenisnya banyak. Ada vertigo, ada migran, ada darah tinggi, darah rendah. Darah tinggi, darah rendah, darah sedang, dan lain sebagainya. Amin, saudaraku. Semuanya Tuhan sembuhkan. Belum bagian organ-organ bagian dalam di dalam tubuh, Tuhan sembuhkan. Dan itu juga saya alami. Tuhan sudah sembuhkan saya dari sakit tipes yang menahun tidak kunjung sembuh. Dan oleh karena sakit itu juga saya hampir putus asa. Tetapi tepat pada waktunya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan segala sesuatu penyakit. Puji Tuhan. Dan juga saudara juga mungkin mengalami penyakit yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang ketiga, menebus hidup dari lubang maut, dari lubang kubur. Menebus hidup kita dari lubang kubur. Sebab memang kita sadari upah dosa adalah maut. Dan maut itu sudah menjalar kepada setiap orang. Dan karena setiap orang sudah berbuat dosa hanya karena Adam. Puji Tuhan. Kemudian yang keempat, yang memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Jadi oleh kita dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. 5. Kemudian memuaskan hasrat dan kebaikan dengan kebaikannya. Memuaskan hasrat kita dengan kebaikannya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian adapun kelima hal tersebut dibagi atas. Adapun kelima hal tersebut dibagi atas hal 1 sampai dengan hal 3, yaitu mengampuni segala kesalahan, strip pertama. Strip yang kedua, menyembuhkan segala penyakit. Strip yang ketiga, menebus hidup dari lubang kubur. Kemudian B, hal 4, yaitu memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. B, hal 4, memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. C, hal 5, memuaskan hasrat kita dengan kebaikannya. Demikianlah pembagiannya. 5 hal tersebut dibagi atas hal 1 sampai dengan hal 3, yaitu mengampuni, menyembuhkan, menebus dosa. Kemudian B, hal 4, memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. C, hal 5, memuaskan hasrat kita dengan kebaikannya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sekarang hal 1 sampai dengan hal 3. Hal 1 sampai dengan hal 3 tadi tentang mengampuni segala kesalahan, kemudian menyembuhkan segala penyakit, lalu menebus hidup kita dari lubang kubur. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudaraku,
kita dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti jejak Kristus, yaitu menderita bersama-sama dengan Dia. Dan itu merupakan kasih karunia. Amin, saudaraku. Kasih karunia sama dengan kemurahan, sama dengan yang tidak layak menjadi layak. Yang tidak mungkin, segalanya mungkin, itu kasih karunia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya ulangi, kita semua dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus, yaitu menderita bersama-sama dengan Dia. Menderita bersama-sama dengan Dia. Dan itu merupakan kasih karunia. Kasih karunia sama dengan kemurahan, sama dengan yang tidak layak menjadi layak. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita ini semua adalah orang yang berdosa, bangsa kafir dengan noda kekafirannya. Tetapi kalau bangsa kafir dipercaya untuk menghampiri tata kasih karunia, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ayat 23 sampai dengan ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 24. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Ayat 23, pada ayat 23 ini itu berbicara tentang pengampunan dosa. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Itu berbicara tentang pengampunan dosa. Amin, saudara. Itu berbicara tentang pengampunan dosa. Kemudian ayat 24, pada ayat 24 itu berbicara tentang dua hal, yaitu istri pertama, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu berbicara tentang penebusan dosa. Kemudian strip yang kedua, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini berbicara tentang kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi ayat 24 berbicara tentang penebusan terhadap dosa dan berbicara tentang kesembuhan oleh bilur-bilurnya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi ayat 23 berbicara tentang pengampunan dosa, ayat 24 berbicara tentang penebusan terhadap dosa dan kesembuhan oleh karena bilurnya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, baik pengampunan maupun penebusan terhadap dosa maupun kesembuhan terhadap segala penyakit itu dikerjakan oleh salib Kristus. Sebab itu kita dipanggil untuk menderita bersama-sama dengan Dia, sehingga lewat sengsara salib ini terjadi pengampunan. Lewat sengsara salib ini terjadi kesembuhan, terjadi ketebusan terhadap dosa. Lewat sengsara salib ini terjadi kesembuhan, baik lahir maupun batin disembuhkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Dan kita sudah mengalaminya tentunya. Amin, saudaraku. B. Hal 4, memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. B. Hal 4, memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Mahkota di atas kepala itu berbicara tentang raja. Itu berbicara tentang raja-raja. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10.
Wahyu 5 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Wahyu 5 ayat 9 sampai dengan ayat 10, demikian firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudaraku, setelah ditebus dengan darah yang mahal, selanjutnya Allah membuat mereka dari berbagai suku, kaum, bahasa dan bangsa menjadi suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jadi setelah ditebus oleh darah Kristus, darah yang mahal, selanjutnya Allah membuat mereka, yaitu mereka yang ditebus dari berbagai suku, kaum, bahasa dan bangsa, menjadi suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah. Puji Tuhan, ini merupakan suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Puji Tuhan. Tujuannya untuk memerintah sebagai raja di bumi. Tujuannya untuk memerintah sebagai raja di bumi. Artinya terlepas dari perhambaan dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kalau Allah membuat, setelah tadi dari berbagai suku, kaum, bahasa dan bangsa ditebus oleh darah salib Kristus, selanjutnya Allah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Itu merupakan kemurahan daripada Tuhan. Jadi oleh karena kasih setia dan rahmatnya, kemurahannya yang dianugerahkan kepada kita, Allah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Dia. Amin, saudaraku. Jadi oleh karena kasih setia, oleh karena rahmatnya, kita menjadi suatu kerajaan, kita menjadi imam-imam bagi Allah. Memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Jadi oleh karena kasih setianya, oleh karena rahmatnya, Allah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Amin, saudara. Bukan karena gagah hebat, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi oleh karena kasih setia, oleh karena rahmatnya, Allah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam. Dapat dipahami, saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya, haleluya. Kita bersyukur supaya apa? Supaya terlepas dari perhambaan dosa. Tadi ada yang bersaksi, oleh karena beratnya salib yang harus dia pikul di atas bahunya, dia hampir putus asa, dia kecewa, dia ingin tinggalkan Tuhan. Tetapi dia di sisi lain dia berpikir, kalau di dalam Tuhan saja saya masih banyak melakukan dosa, apalagi kalau dengan nekat meninggalkan Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Kita bersyukur ya, amin, saudaraku. Oleh karena kasih setia, oleh karena rahmatnya, Allah membuat kita menjadi suatu kerajaan, Allah membuat kita menjadi imam-imam. Jadi kalau kita terlepas dari perhambaan dosa, itu karena kemurahan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jangan sampai ada di antara kita karena pandai mengetik, karena pandai mengelola alat elektronik, lalu dipercaya untuk mengerjakannya, itu karena kemahiran, bukan.
karena kasih setia dan rahmat-Nya kita dimahkotai. Allah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, singkat saja C hal 5. C hal 5, memuaskan hasrat dengan kebaikan. Memuaskan hasrat dengan kebaikan. Memuaskan hasrat itu menunjuk hubungan intim dengan Tuhan. Memuaskan hasrat itu menunjuk hubungan intim dengan Tuhan. Berarti ada suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi memuaskan hasrat menunjuk hubungan intim dengan Tuhan. Berarti ada suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kalau hasrat kita sudah dipuaskan oleh Tuhan lewat hubungan intim dengan Tuhan, kita tidak lagi membutuhkan, tidak menghasratkan yang lain-lain, apalagi perkara lainnya, apalagi yang jahat dan yang najis. Amin, saudaraku. Kalau hasrat kita sudah dipuaskan oleh Tuhan lewat hubungan intim, kita tidak menghasratkan yang lain-lain, perkara lahiriah, apalagi kejahatan dan kenajisan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Hanya orang yang tidak puas, hasratnya tidak dipuaskan oleh Tuhan, maka orang yang semacam ini mencari ada hasrat yang lain kepada hal-hal yang lahiriah, kepada berhala-berhala, kepada kejahatan, kepada kenajisan, dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1 atau Wahyu 14 ayat 2 terlebih dahulu sampai dengan ayat 3. Wahyu 14 ayat 2 terlebih dahulu. Wahyu 14 ayat 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Puji Tuhan. Saudaraku, suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Itu adalah, itu menunjukkan bahwa di dalam kerajaan surga ada suatu kegiatan yang sangat luar biasa. Ada suatu kegiatan yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang adanya hubungan intim, hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut dengan hubungan nikah. Inilah kejadian, inilah suatu kegiatan, suatu peristiwa atau suatu kegiatan yang luar biasa di hadapan Tuhan di dalam kerajaan surga. Saat ini kita berada di tengah-tengah tahta kerajaan surga. Biarlah kiranya suatu kegiatan yang luar biasa itu sedang berlangsung di tengah-tengahnya, yaitu berlangsungnya suatu hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Itu berbicara tentang hubungan nikah. Jadi hubungan nikah itu, ketika hubungan nikah itu begitu intim, itu yang disebut nyanyian yang baru, nyanyian yang tak dapat dimengerti oleh orang lain selain orang itu dengan Tuhan. Inilah suatu kegiatan yang luar biasa yang sedang terjadi di dalam kerajaan surga. Amin. Dapat dipahami. Haleluya. Puji Tuhan. Dapat dimengerti. Puji Tuhan.
Itu kegiatan yang luar biasa. Haleluya. Jangan sampai kegiatan semacam ini tidak berlangsung. Orang yang tidak mengerti kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang luar biasa dalam kerajaan surga adalah kehidupan, adalah Kristen yang tidak mengerti arti suatu hubungan yang begitu indah. Dia tidak akan pernah mengerti keindahan surga. Dia hanya mengerti keindahan di bumi ini. Amin, saudaraku. Kalau tidak ada hubungan intim, orang semacam ini tidak akan pernah memahami tentang betapa indahnya surga, betapa bahagianya ada di dalam kerajaan surga. Kalaupun ada orang berkata tidak mengerti suatu kegiatan yang luar biasa di dalam kerajaan surga, tidak mengerti, tetapi dia mengaku betapa indahnya di dalam Tuhan, saya kira pengakuan semacam ini bisa sah-sah saja, tetapi belum sampai kepada level yang Tuhan maksud. Itu baru tahap dari pengertiannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Namun kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memuaskan hasrat dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, dengan kemurahan-kemurahan Tuhan yang telah dinyatakan sampai pada saat malam ini. Dan sehingga tidak ada hasrat lagi untuk yang jahat, tidak ada lagi hasrat untuk yang najis, tidak ada lagi hasrat untuk yang lahiriah atau berhala, tidak ada lagi hasrat untuk dunia dengan segala sesuatu yang ada dalamnya. Karena kita mengerti kegiatan yang luar biasa ada dalam kerajaan surga. Itulah hubungan nikah. Haleluya. Puji Tuhan. Ini kita belajar berkaca kepada firman. Kalau masih ada hasrat kepada yang lain-lain, berarti dia tidak pernah mengenal, dia tidak pernah mengerti bahwa suatu kegiatan besar sedang berlangsung di dalam kerajaan surga. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Nah, kita bersyukur di penghujung tahun ini Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita sebagai bekal, supaya apabila nanti kita berada di tahun yang baru sebagai wadah yang baru, kita sudah sama dengan wadah yang baru. Kehidupan menjadi suatu kehidupan yang baru di dalam wadah yang baru. Kita boleh bukan hanya kita mengerti dan kita hidup di dalam kegiatan yang luar biasa yang ada di dalam kerajaan surga, yaitu hubungan intim dengan Tuhan, sehingga tidak ada lagi hasrat untuk yang lain-lain. Saudara mengerti? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya. Amin. Saya yakin sekali bahwa firman ini bekal bagi kita di 2019, karena kepercayaan Tuhan sudah semakin bertambah-tambah. Kalau orang juga tidak melihat bahwa di dalam kerajaan surga ada suatu kegiatan yang luar biasa, yaitu hubungan intim, maka tidak ada artinya kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan ini. Sia-sia. Pengorbanan besar, tenaga, pikiran, waktu, termasuk keuangan yang kita persembahkan besar. Tapi kalau orang tidak melihat kegiatan yang luar biasa itu, orang tidak melihat hubungan intim, hubungan kita dengan Tuhan dengan bentuk hubungan nikah, maka semua sia-sia. Jangan rusak pekerjaan Tuhan yang besar hanya karena hasrat kepada yang lain yang tak suci. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan rusak. Jangan rusak. Maka penting itu ada hubungan intim. Lewat hubungan intim itu hasrat kita dipuaskan. Kalau Tuhan sudah memuaskan hasrat kita,
tidak ada lagi hasrat untuk yang lain lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bergumul Tuhan. Begitu saya ada di depan meja, saya langsung temukan ayat ini. Berarti inilah yang Tuhan mau. Puji Tuhan, saya yakin itu. Haleluya. Wahyu 14 ayat 1. Oh, sebelumnya. Kemudian ayat yang kita kembali baca Wahyu 14 ayat yang keempat. Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Jadi mereka yang sedang melangsungkan hubungan intim dengan Tuhan adalah satu, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan berarti tidak hidup di dalam, tidak dikuasai oleh kenajisan. Amin, saudaraku. Tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan berarti tidak dikuasai oleh dosa, roh kenajisan, dosa kenajisan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Karena mereka murni seperti perawan. Puji Tuhan. Murni berarti tidak ada campuran-campuran dosa. Kalau perawan berarti tidak terjamah dengan dosa. Murni dan perawan berarti suci di atas suci. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kemudian dua, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Nah, ini menunjuk kehidupan yang tergembala. Berarti tergembala dengan baik dan benar di dalam satu penggembalaan yang benar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua sudah bersaksi. Masih ada hasrat untuk yang najis, yang jahat di tahun 2019? Masih? Tidak. Jangan rusakkan pekerjaan yang besar ini oleh hasratmu yang tidak baik itu. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, tidak dikuasai dosa kenajisan, karena mereka murni sama seperti perawan. Kemudian yang kedua, mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, berarti tergembala dengan benar, dengan baik, dengan benar di dalam satu penggembalaan yang benar. Paham, saudara? Amin. Puji Tuhan. Kalau tergembala pasti mengikuti geraknya firman penggembalaan. Pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel telah menggembalakan kehidupan kita dan akan membawa kita masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna menjadi sidang mempelai wanita Tuhan. Biarlah kita ikuti gerak ini. Tuhan tidak akan membodoh-bodohi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Kemudian tiga, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Ditebus sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Puji Tuhan. Saudaraku, bangsa Israel dipilih dari antara semua bangsa di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Sebab itu bangsa Israel disebut juga bangsa yang kudus, imamat rajani, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kemudian bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Puji Tuhan. Mereka ditebus sebagai korban-korban sulung.
Puji Tuhan. Adapun hak kesulungan itu adalah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Itu tanda sebagai hak kesulungan. Itu tanda hak kesulungan, ibadah dan pelayanan. Kalau kita dipilih menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, menjadi milik kepunyaan Allah, saudaraku, itu tanda berarti beribadah dan melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berarti beribadah dan melayani kepada Tuhan, khususnya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian yang keempat, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Berarti menunjukkan bahwa kehidupan mereka betul-betul di dalam pengurapan dari Allah Roh El Kudus. Mereka betul-betul berada di dalam pengurapan yang penuh, pengurapan dari Allah Roh El Kudus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, saudaraku. Kalau kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus, kalau seseorang diurapi Roh Kudus, dia tidak perlu diajar oleh orang lain. Karena Roh itu yang akan mengajari dia dalam segala sesuatu, dan ajarannya itu benar, tidak dusta. Tidak dusta. Puji Tuhan. Amin, saudara. Tidak dusta. Haleluya. Jadi tidak berdusta berarti menggambarkan satu kehidupan yang sepenuhnya dikuasai oleh Roh El Kudus. Puji Tuhan. Kemudian yang kelima, mereka tidak bercela. Mereka tidak bercela. Puji Tuhan. Tanpa berarti cemerlang, tanpa cacat celah atau kerut atau yang serupa itu. Sebab mereka disucikan oleh air dan firman Allah yang limpah. Ini menggambarkan bahwa mereka selalu disucikan oleh air firman yang limpah. Puji Tuhan. Saudaraku, baptisan air tidak berhenti pada kolam pembasuhan, tetapi dia akan terus berlangsung oleh penyucian air dan firman yang limpah, sampai kita nanti ditempatkan di hadapannya cemerlang, tanpa cacat atau celah atau kerut atau yang serupa itu. Pendeknya, kudus tidak bercelah. Itu kehidupan yang terus menerus disucikan oleh air dan firman Tuhan. Kita butuh penyucian air dan firman yang limpah. Kita tidak bisa menyucikan diri sendiri oleh karena kemampuan sendiri, oleh karena pengertian sendiri, oleh karena pengetahuan sendiri. Tetapi kita disucikan oleh air dan firman limpah secara kontinu, tidak berhenti. Maka ibadah tidak boleh berhenti. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan ya. Haleluya. Nah, sekarang barulah kita melihat itu di Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Saudaraku, anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan 144.000 orang. 144.000 orang. Wahyu 7 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Wahyu 7 ayat 3 sampai 4. Katanya, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 orang yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi 144.000 orang. Jadi 144.000 orang itu
adalah orang-orang yang telah dimateraikan Allah. Berarti mereka itu adalah milik kepunyaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, inilah kehidupan. Hal 5, memuaskan hasrat dengan kebaikan. Adanya hubungan intim yang merupakan suatu kegiatan yang luar biasa. Suatu kegiatan yang luar biasa terjadi. Puji Tuhan. Ternyata mereka itu adalah milik kepunyaan Allah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur di penghujung tahun ini Tuhan kembali menyatakan kasih dan kemurahannya kepada kita. Lewat ibadah di penghujung tahun ini kita boleh menikmati pembukaan firman walaupun singkat. Haleluya. Mazmur 103 ayat 5. Mazmur 103 ayat 5 demikian. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Jadi, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Puji Tuhan, ada nyanyian lama yang sudah lama tercipta, yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya. Jadi setelah kehidupannya dibaharui menjadi suatu kehidupan yang baru, saudaraku, maka dia pun memiliki suatu kekuatan yang luar biasa, seperti burung raja wali yang naik terbang tinggi di udara. Amin, saudaraku. Inilah yang kita alami selama menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Masa mudamu itu menjadi baru. Kehidupan muda ini, saudaraku, sebetulnya kehidupan yang lemah. Merasa kuat tapi lemah, banyak terdapat kesalahan. Yesus sendiri berkata kepada Simon Petrus, ketika engkau muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Nah, itu berbicara tentang kebenaran diri sendiri. Satu, kedua, engkau berjalan kemana saja engkau mau. Artinya menuruti kata hati, menuruti keinginan hati, tidak menuruti keinginan hati Tuhan. Itu masa muda. Jadi masa muda itu menjadi baru oleh 5 perkara di atas tadi. Jadi masa muda tadi menjadi baru seperti pada burung raja wali. Nah, ini berbicara tentang kehidupan yang sudah dibaharui, suatu kehidupan yang dibaharui. Dapat dipahami? Oleh sebab 5 perkara di atas tadi yang dibagi menjadi 3 bagian. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Pekerjaan besar menantikan kita di tahun yang baru. Bagaikan salib yang sudah diletakkan di atas bahu, tetapi kita kuat mengerjakannya tanpa persungutan sedikit pun, tanpa menggerutu sedikit pun. Haleluya. Sebab masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Yesaya 40 ayat 31. Ayat terakhir, supaya kita nanti berdoa. Tepat nanti jam 12, masih kurang 3 menit ya. Bukan suatu kebetulan ya. Puji Tuhan. Yesaya 40 ayat 30.
ayat 31, namun pembacaan ayat 29 mulai. Demikian firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 31, pembacaan dimulai ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, yaitu hidup dalam kebenaran diri sendiri dan yang hanya menuruti keinginan hati tadi. Amin, saudaraku. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang muda tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah masa muda yang sudah dibaharui, mendapatkan kekuatan yang baru, seperti pada burung Raja Wali yang terbang tinggi di udara. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan adalah kehidupan yang terus-menerus dibaharui. Dengan pembaharuan ini memiliki suatu kekuatan yang baru, seperti pada sayap burung Raja Wali yang naik terbang tinggi di udara, mengatasi segala persoalan-persoalan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saat ini kita menantikan memulai lagi surga, menantikan kedatangan Tuhan kembali untuk yang kedua kali sebagai Raja dan mempelai surga. Biarlah kiranya pembaharuan demi pembaharuan terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Biarlah masa muda kita betul-betul dibaharui, supaya kita memperoleh kekuatan lewat pembaharuan yang sedang berlangsung ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo, mari kita bersyukur. Terima kasih. Kita tutup tahun ini dan kita tutup dan kita akan memasuki lembaran di tahun yang baru ini. Tuliskan semua kepada lembaran yang baru dengan suatu kehidupan di dalam pembaharuan demi pembaharuan. Goreskan itu semua, supaya kehidupan kita betul-betul menjadi surat pujian, surat Kristus yang dapat dibaca, dikenal oleh setiap orang. Dalam perkataan, dalam perbuatan, gerak-gerik sekecil apapun, goreskan itu di dalam setiap lembaran demi lembaran kehidupan kita, supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.